Halo, bertemu lagi dengan saya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang proses ionisasi, jenis-jenis ikatan, dan serta identifikasi sebuah unsur. Bersama saya Ilyas Tobing. Oke, pada pembelajaran kita kali ini kalian diminta dapat menjelaskan pengertian dan proses dari ionisasi, menjelaskan proses ikatan ion dan kovalen, dapat menuliskan contoh senyawa ion kovalen, kemudian dapat mengidentifikasi sebuah unsur melalui uji nyala. Oke, apa sih proses ionisasi? Sebenarnya sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya ya, namun kita ulas sebentar. Kita ulas juga tentang atom, bahwa atom itu tersusun dari inti atom, proton dan neutron ya, dan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Atom itu netral jika jumlah proton dan elektronnya sama banyak. Ya. Yang bisa bergerak hanya elektron dalam atom. Jadi proton dan neutron itu tidak bergerak, hanya elektron yang bisa bergerak. Ya, kalau netral berarti proton dan jumlah elektronnya adalah sama. Apabila suatu atom mengalami perubahan, ya, baik dia menerima atau memberi, maka atom tersebut dapat bermuatan listrik yang disebut dengan ion. Nah, ion itu dibedakan menjadi dua. Ion positif itu kation dan ion negatif itu anion. Ya, ion positif terjadi jika jumlah elektronnya lebih sedikit daripada jumlah protonnya. Ya, maaf ini proton ya, jumlah protonnya. Jadi jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Kalau dia negatif berarti jumlah elektronnya lebih banyak. Seperti itu. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kalau netral berarti jumlah neutron, proton, elektronnya sama. Kalau dia positif berarti yang banyak adalah protonnya ya. Ini elektronnya 2, protonnya 3. Dia positif atau yang disebut dengan kation. Kalau negatif berarti banyakkan elektronnya. Ya, ini 1 2 3 4 5 ya. Protonnya cuma 3. Seperti itu ya. Kalau dia kelebihan elektron berarti negatif, kalau dia kekurangan elektron berarti dia positif. Nah, ini contoh ionnya. Ya, natrium. Natrium itu nomor atomnya 11, nomor masanya 23, nomor atomnya 11, berarti jumlah proton dan elektronnya adalah 11. Seharusnya seperti itu. Nah, konfigurasinya seperti ini ya. 11 berarti jumlah elektronnya 11, kulit pertama 2, kulit kedua 8, ini 2 tambah 8, 10, berarti sisa 1. Sisa 1 berarti di elektron di kulit ketiga 1. Nah, elektron pada kulit terluar itu jumlahnya 1. Nah, Na itu cenderung melepaskan elektron yang 1 ini, sehingga dia membentuk ion positif ya. Jadi elektron di kulit terluar lepas, sehingga jumlah elektronnya 10. Ya. Jumlah protonnya masih 11, yang bergerak hanya elektron. Jadi dia plus 1. Ya. Protonnya kelebihan 1. Oke, karena dia cenderung melepas 1 elektronnya. Paham ya dari sini? Contoh yang kedua. Kalsium 40-20 ya. 40 nomor massa, nomor atomnya 20, berarti jumlah elektron dan protonnya adalah 20. Ya, kalau 20 konfigurasi elektron gimana? Ini 2, 8, 8, 2 ya. Elektron terluarnya adalah 2. Oke, ini adalah Cl ya. Maka ini yang terlepasnya 2-nya. 2 plus berarti tinggal elektronnya kehilangan 2, maka dia kelebihan 2 muatan positif. Klor ya, klorin 17. Ini juga sama konfigurasinya. 2, 8, 7. Elektron terluarnya 7 ya. Kalau 7 dia cenderung menarik 1 elektron, menerima. Ya, ketika dia menarik maka cenderung tambah negatif, dia kelebihan 1 ya.
Kalau dia elektronnya di luarnya 7, maka cenderung dia menarik satu elektron dari luar. Makanya dia minus 1, kelebihan 1 elektron. O2 juga sama, ya. Konfigurasinya ini nomor atomnya 8, maka 26 ya. 6 ini jumlah terluarnya, elektron terluarnya. O cenderung menerima 2 elektron. Makanya dia kelebihan 2 minus. Nah, ketentuannya seperti ini. Unsur-unsur dalam logam cenderung, ya, unsur logam itu cenderung melepaskan elektron dan akan bermuatan positif. Kalau non-logam, dia cenderung menerima elektron. Kalau atom di luarnya, elektron terluarnya lebih dari 5, dia cenderung mengikat, ya. Kalau dia kurang dari 4, cenderung melepas, ya. Kayak tadi O6 berarti lebih dari 5, dia mengikat. Seperti itu. Nah, ini adalah ikatan yang terbentuk. Kalau ikatan ion berarti senyawa yang terbentuk antar ion, ya. Ion positif dan ion negatif atau anion dan kation. Contohnya NaCl. Na itu positif, ya, berarti kekurangan, ya, elektronnya lepas 1. Nah, lepas satunya ditangkap oleh Cl. Cl ini ada 7, maka dia akan menerima elektron dari Na, ya, sehingga semuanya jumlahnya 8 di Cl. Begitu, ya. Nah, yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen antara ikatan yang terbentuk antara penggunaan dua atom yang elektronnya itu digunakan bersama. Secara sederhana seperti itu. Jadi atom itu biar stabil, ya, itu elektron terluarnya harus berjumlah 2 dan 8. Ya, nanti di SMA kalian akan belajar tersebut, aturan duplet dan oktet, ya. Bisa harus berjumlah 2 atau 8. Nah, untuk biar stabil, maka elektron atom-atom ini saling berbagi dan menggunakan elektron yang sama dan membentuk ikatan. Contohnya ini, H itu kan nomor atomnya 1, berarti dia punya elektron 1, proton 1. Ya, biar stabil harus elektronnya berjumlah 2, maka dia menggunakan bersama harus cari H1 lagi dan dia menggunakan elektron ini bersama membentuk ikatan. Contoh lain, Cl. Ya, Cl bisa membentuk dengan Cl juga. Ini kan 7. Ini 7 jumlahnya sama. Maka digabungin saja elektronnya ini satu ini digunakan bersama. Ya, digunakan bersama membentuk ikatan. Jadi ini adalah elektron di kulit luar. Harus berjumlah 8. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini juga harus 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi jumlah elektron terluarnya 8. Ini adalah ikatan yang terbentuk, ada ikatan kovalen karena penggunaan elektron bersama. Nah, yang terakhir adalah kita mengidentifikasi unsur. Apakah unsur itu unsur tertentu berdasarkan uji nyalanya. Ini sudah ada di tabel, ya. Kalau natrium, kalau dibakar itu jingga, kalium itu pink, litium itu merah, rubidium itu merah kemerahan, ya, lembayung, cesium itu biru lembayung, hijau tembaga, kalsium kalau dibakar jingga kemerahan, ya, barium hijau. Jadi unsur-unsur ini jika dibakar kita bisa langsung menebak, oh itu ternyata natrium yang dibakar. Seperti itu. Oke, demikian pembahasan kita tentang proses ionisasi, ikatan kovalen, ikatan ion, dan cara mengidentifikasi unsur. Silahkan kalian tulis di komentar jika ada pertanyaan. Selamat belajar.